guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua, Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Memang pemerintah Kanada ini selalu bilang ya, bahwa iya, memang Kanada ini selalu membutuhkan imigran, selalu kekurangan tenaga kerja, kekurangan penduduk. Tapi, ada tapinya nih guys. Dan gue mau share mengenai tapinya ini menurut pemikiran gue. Tapi kembali lagi disclaimer ya, gue bukan agen imigrasi, gue bukan agen edukasi, gue bukan immigration lawyer, gue tidak memberikan legal opinion. Gue hanya salah satu dari ribuan orang Indonesia yang ada di Toronto. Oke? Simak videonya sampai habis. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment. Oke guys, kalau kita lihat di berita yang ada ya, memang pemerintah Kanada itu selalu bilang bahwa mereka itu membuka pintunya untuk imigran baru ya. Dalam waktu 3 tahun misalkan menerima sampai 1 juta lebih orang gitu ya. Tahun lalu pemerintah Kanada menerima imigran itu 400.000 orang kurang lebih. Tentu saja itu dari berbagai macam program ya. Ada dari Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class, Skill Trade, Atlantic Immigration Program, Refugee, dan lain-lainnya ya. Dalam realitanya ya, kalau menurut gua pribadi, ada beberapa hal yang menurut gua itu kalian mesti tahu. Ini realitas yang ada. Yang pertama, Kanada ini memang membutuhkan tenaga kerja, betul. Tapi kalau menurut gua pribadi, yang sebenarnya sangat dibutuhkan itu ialah mereka yang trade skill dan low skill, serta mereka yang bekerja di profesi kedokteran. Oke guys, kalau bicara mengenai yang pertama, mengenai yang trade skill ya, tadi yang gue sebutkan. Kenapa Kanada ini benar-benar membutuhkan trade skill? Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi ya, jadi gue nggak mau hanya NATO, no action talk only. Ini pengalaman gue pribadi, gue kan kerja di pabrik ya. Emang sih gue kerja sebagai accountant, tapi gue sebagai cost accountant. Gue tuh sering ngobrol sama operation supervisor gue. Operation supervisor gue itu kalau lagi nyari staff ya, contohnya tukang las, tukang yang assembly, atau cari yang electricians ya. Itu susah banget nyari orangnya saat ini guys. Dan menurut dia, susahnya itu karena kenapa? Saat ini tuh anak-anak mudanya nggak terlalu minat untuk kerja di trade skill. Mereka tuh lebih senang kerjanya yang IT gitu ya. Karena kenapa? Kalau IT itu memang gajinya menjanjikan, bisa kerja work from home, bisa kerja dari Meksiko, bisa kerja dari Bali, office-nya bebas di mana aja, yang penting menghasilkan karya gitu kan. Nah jadinya menjadi idaman banget deh bagi anak-anak muda zaman sekarang. Kerja yang bisa remote, Monday to Friday, dan gajinya gede ya. Nah jadinya yang kerja trade skill itu tidak terlalu banyak guys. Yang kedua, kendalanya itu di sini kalau yang trade skill itu apa-apa harus ada sertifikasi, ada sekolahnya. Kayak kalau mau jadi welder itu di sini harus ada kursusnya, ada kuliahnya guys. Mau jadi supir truk juga ada kuliahnya, ada kursusnya ya. Jadi nggak segampang itu. Waktu kemarin COVID itu ya, itu sampai gua denger sendiri di sini itu sampai shortage supir truk. Bayangin, supir truk itu bayarannya aja udah lumayan ya sebelum COVID. Dengan kekurangan supir truk, tentu saja gaji supir truk itu jadi tambah gede, jadinya pada jual mahal. Pada ya udahlah cabut deh dari company yang lama, cari ke company yang baru karena akan dibayar lebih gede lagi. Nah, jadinya makin sulit juga tuh untuk menyari orang-orang yang trade skills ya. Mengenai yang low skill ya. Ini gue bisa saksikan dengan mata kepala sendiri guys. Gue tuh kan kerja di kawasan industri ya. Itu gue bisa lihat sendiri ya kalau gue lagi jalan kaki gitu ya. Kalau habis makan siang gue coba jalan kaki muter-muter kelilingin komplek. Itu ada beberapa perusahaan, ada beberapa pabrik di sebelah-sebelah gue. Kadang-kadang mereka tuh kasih plang. We are hiring ya. Kami sedang mencari orang gitu ya. Untuk beberapa posisi. Nah gue lihat di plangnya itu ada posisinya seperti warehouse staff, order picker, forklift operator gitu ya. Nah jadinya ya di sini memang gitu guys keadaannya tuh. Kerja yang labor itu yang seperti kerja di gudang atau kerja di pabrik itu ya, kebanyakan itu adalah kerjaan batu loncatan yang imigran. Kalau ada beberapa imigran yang baru datang ke sini ya, yang nggak lewat jalur sekolah, terus mereka mau mulai cari kerja, kerja yang sesuai dengan bidang itu menjadi sulit. Misalkan di Indonesianya kerja office deh ya, kerja jadi marketing. Di sini mau kerja marketing susah dulu, jadi untuk sementara waktu itu bertahan hidup kan. Nah, ketika bertahan hidup itu, mereka mencari kerjaan yang penting bisa kerja dulu. Nah, kerja labor seperti kerja di gudang, kerja di pabrik.
Nah, setelah kerja berapa lama, udah dapat kerjaan kantoran, cabut deh ya. Jadinya kerjaan yang low skill itu sebenarnya turnover-nya tinggi. Makanya kalau jadi manajer gudang atau manajer produksi itu gue gak kebayang, kadang-kadang sakit kepala juga tuh ya. Turnover-nya orangnya nanti ya setelah berapa lama udah settle down, udah bisa ini ono gitu, akhirnya harus cabut karena dia mau kerja sesuai dengan bidangnya dulu, seperti ketika di back home country. Nah, jadinya itu Kanada pun sebenarnya kekurangan low skill worker. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan pekerja di bidang medis ya. Guys, ini gua saksikan dengan kepala mata sendiri ya. Selama beberapa bulan terakhir itu, bayangin. Itu benar-benar di Toronto ini sampai bisa krisis kekurangan tenaga medis ya. Waktu itu tuh suster-suster sampai kerjanya harus overtime, harus lembur-lembur gila-gilaan. Dan gua ada temen di gereja gua yang kerja di rumah sakit ya. Dia tuh bagian yang tukang nganterin makanan ke pasien-pasien. Dia itu kerjanya sampai gila-gilaan, lembur-lemburan terus ya. Nggak ada berhentinya. Karena saking kekurangan tenaga medis, guys. Nah, dalam realitasnya itu tenaga medis tuh di Kanada nih gak gampang ya. Karena kenapa? Untuk suster, untuk nurse, perawat itu ada beberapa tahapnya. Dan untuk setiap tahap itu ada sekolahnya tersendiri gitu. Nggak segampang itu. Dan untuk menjadi dokter di sini, dokter juga kekurangan. Itu jadi dokter di sini tuh susah banget, guys ya. Kita tuh nggak seperti di Indonesia yang dimana kalau kuliah S1 dulu langsung kedokteran selama beberapa tahun terus kerja praktek ya. Kalau di sini tuh nggak gitu. Anak muda nih misalkan baru lulus SMA umur 18, dia harus ada kuliah yang umum dulu S1-nya, baru bisa kuliah kedokteran lagi selama 4 tahun, guys. Jadi itu aja belum termasuk spesialisasi lagi nanti ya berikutnya. Jadinya panjang sekali sekolahnya untuk menjadi dokter. Akhirnya dokter jadi kekurangan di sini. Dan yang kedua, untuk imigran-imigran yang dari luar tuh, yang tadinya dokter, ini beberapa teman gue ya, ada yang sudah landed di sini, sudah beberapa tahun, dan mereka itu dulu di Indonesia itu dokter, guys. Nggak bisa mencapai profesi menjadi dokter lagi di sini, karena ujian penyetarannya itu katanya susahnya setengah mati gitu ya. Ya cukup wajar sih istilah-istilah medis, tapi kita harus biasakan diri dengan bahasa Inggris. Nggak segampang itu ya, guys ya. Akhirnya banyak yang banting setir, guys ya. Nah, jadinya in realitasnya tuh saat ini begitu. Kekurangan tenaga medis ya. Jadinya kalau kita di rumah sakit yang saat ini mereka yang sakitnya berat-berat sih itu yang termasuk kasihan ya. Itu backlognya itu parah untuk mereka yang misalkan mau kemoterapi atau apa gitu ya. Itu prosesnya backlognya parah banget saat ini. Nah, seperti yang tadi gue udah bahas bahwa Kanada ini sebenarnya kekurangan tenaga kerja, betul. Tapi untuk di beberapa sektor ya, untuk mereka yang trade skill, low skill, dan juga di tenaga medis. Tapi dalam realitasnya, pemerintah Kanada itu sangat picky ya terhadap program imigrasi yang ada ini. Mereka itu selalu menuntut mencarinya imigran-imigran yang high skill. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena dalam realitasnya kan, dalam jalur yang paling umum yaitu express entry, saat ini itu poin kita ya, ditanding dengan aplikan dari seluruh dunia dan dipilih mereka yang tinggi-tinggi saja. Tentu saja itu mereka yang high skill. Dan high skillnya di bidang-bidangnya kebanyakan general ya, accounting atau IT gitu ya. In the end, imigran yang masuk yang mempunyai trade skill itu nggak banyak, guys. Ataupun mereka yang dari dunia medis, itu juga sangat sedikit sekali yang bisa masuk ke Kanada dan bekerja dengan sesuai bidangnya dulu. Nah, jadi realitasnya seperti itu. Kanada memang akan selalu kekurangan tenaga kerja, tapi di bidang tertentu. Sedangkan pemerintahnya itu, menurut gua, nggak mensuplai dengan baik untuk beberapa sektor tadi yang kosong itu gitu. Jadinya ya serba salah juga ya, guys ya. So in the end, kalau menurut gua tuh kalau misalkan ada berita dari pemerintah Kanada, ya pemerintah Kanada membuka ya tahun 2024 misalkan 500.000 aplikan. Jangan terlalu senang dulu, guys ya. Jangan dipikir gampang dulu. Karena ternyata si pemerintah Kanada ini nanti picky-picky juga gitu ya. Sangat selektif juga. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih, guys, yang gue mau share ya. Semoga video ini memberikan informasi yang faktual ya, guys ya. Oke, guys, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!